Pernah nggak kita mencoba untuk mengusap kulit dengan alkohol 70%? Apa rasanya? Dingin kan? Tapi kalau kita mengusap kulit kita yang sakit atau luka dengan alkohol 70%, apa rasanya? Pasti sakit. Semakin besar atau semakin dalam lukanya, pasti akan semakin sakit rasanya, bukan? Beberapa minggu yang lalu terjadi lagi pembatalan atau lebih tepatnya pembubaran kajian sunnah oleh sebuah ormas Islam besar di Surabaya. Dan sedihnya kejadian itu bukanlah yang pertama kalinya. I'm not going to dwell any further about this, well, we can say incident, because apparently TV One has made a report and a thorough investigation about it called Fakta Drama Pengajian Ustadz Syafiq Basalamah. Tapi ada satu hal yang cukup membuat aku berpikir, yaitu respon dari kedua belah pihak. Ustadz yang kajiannya dibubarkan dan ormas Islam yang membubarkan. Respon yang ditunjukkan selalu sama, siapapun ustadznya. Baik itu Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, maupun Ustadz Farhan Abu Fraihan, hafizahumullah. And for your info, beliau-beliau adalah contoh sebagian kecil dari ustadz yang kajiannya pernah dibubarkan di Indonesia. And for additional info, Ustadz Firanda Andirja is one of the Indonesian scholar who once appointed by the Saudi government to give tausiyah or Islamic lectures in Masjid Nabawi, Madinah. Kembali ke respon yang aku bicarakan tadi. Setiap kali kajian guru-guru kami hafizahumullah dibubarkan secara paksa, reaksi beliau-beliau adalah menghentikan kajian tersebut dan dengan tenang meninggalkan tempat. Tidak lupa juga beliau-beliau menghimbau pada seluruh jamaah untuk tetap tenang dan menjaga adab-adab di dalam rumah Allah. Alasan dari respon beliau-beliau itu cuma satu, yaitu menghindari konflik yang dapat berujung pada kontak fisik antara jamaah dan ormas yang membubarkan. Beliau-beliau tidak mau ada yang saling menyakiti apalagi sampai menimbulkan pertumpahan darah. Karena apa? Karena mereka atau ormas adalah saudara kita. Masya Allah, betul-betul indah akhlak guru-guru kami hafizahumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada beliau semua. Padahal sungguh sangat bisa bukan beliau-beliau ini menyerukan untuk lawan. Toh juga jamaah yang datang selalunya jauh lebih banyak daripada anggota ormas yang datang untuk membubarkan. Toh juga mereka yang lebih dulu membuat ketidaknyamanan jamaah bukan? Tapi tidak. Responnya selalu begitu. Cool, calm, and collected. Kok bisa ya? And on the other hand, anggota ormas ini, semoga Allah memberi mereka hidayah, selalu dengan respon yang sama, yaitu marah, melotot, teriak-teriak, mendorong-dorong jamaah, bahkan pernah melempar barang-barang yang ada di masjid. Mereka melakukan ini pada jamaah yang sedang duduk dengan tenang dan khusyuk menyimak kajian. Kok bisa ya? Dari mana kiranya emosi ini berasal? Pemikiran ini membawaku kembali ke zaman SMA dulu. Most of us were having that phase back in high school, right? Jiwa-jiwa pemberontak, semaunya sendiri, merasa paling tahu tentang banyak hal, dan paling susah untuk dinasihati. Ada satu hal yang paling membuat aku risih atau kadang juga emosi, yaitu ketika ada orang yang menasehati aku untuk menutup aurat. Memakai hijab lebih tepatnya, karena dulu pun bajuku ya normal-normal aja, gak kurang bahan maksudnya. I remember playing hide and seek with my female senior every Friday when the boys were doing Friday prayer. Dulu namanya tuh kalau gak salah Birama. Mungkin singkatan dari bimbingan remaja masjid. Because I know for sure that she will be going on and on about the sin of not wearing a hijab. Jangan salah, cara beliau menyampaikan nasihat atau reminder tentang memakai hijab itu tidak kasar, tidak dengan marah-marah, atau tidak memaksa. Tapi di telingaku, kalimat yang keluar dari mulut beliau itu terasa menyinggung, menghakimi, dan tidak jarang juga membuat aku merasa ingin marah. Yang ada di pikiranku saat itu adalah, aduh iya aku tahu aku salah karena gak berhijab, aku juga tahu aku berdosa karena itu. But I don't need you to keep reminding me about it. Gak usah diinget-ingetin terus napa? Udah kayak pegang kunci surga aja. Astagfirullah, semoga Allah ampuni kebodohanku dulu. It's weird, isn't it? Bagaimana bisa saat ada orang yang dengan lemah lembut, dengan santun, dengan pemilihan kata-kata yang baik,
dengan tujuan untuk mengingatkan kita akan kebaikan dan menjauhkan kita dari dosa, kita malah emosi. Agak lain memang kan. Dalam hidupku, fase ini rupanya berlanjut sampai sebelum awal 2020. Berarti sampai akhir 2019 lah ya. And I started wearing hijab on my last semester of high school by the way. Dan alasannya bukan karena akhirnya aku mendengarkan nasihat seniorku, bukan. Tapi karena ujian yang Allah berikan pada keluargaku waktu itu. Anyway, aku mulai tertarik untuk ikut kajian itu setelah kembali ke Indonesia for good in the end of 2014. Nah, yang namanya ketertarikan itu pastilah didasari atas sesuatu yang kita senangi, bukan? Begitu pula caraku dalam mencari kajian. Aku cari yang sekiranya aku suka. Boleh jadi karena penyampaiannya, karena materi kajiannya, boleh jadi juga karena ambience atau suasana kajiannya. Well, allow me to break it down to you so you guys get the whole picture. Penyampaiannya, aku suka yang suaranya tuh lembut gitu, yang tidak menggurui, yang tidak menghakimi seperti kamu kalau berbuat begini dan begitu itu dosa, masuk neraka. Dari sisi materinya, harus yang lucu, or as Malay said, kelakar. Semakin lucu semakin seru, karena kalau nggak lucu, ngantuk. Yang ringan-ringan, kalaupun bahas neraka jangan sampai bikin aku takut. Preferably yang cinta-cintaan, biar jadi semangat. Dari sisi suasananya, harus yang happening, yang seru. Kalau bisa semi-semi konser gitu loh, yang ada bintang tamunya, terus nyanyi bersama, yang masih bisa curi-curi pandang, karena kan mau sekaligus cari jodoh. Dan aku sangat-sangat menghindari kajian yang orang-orang bilang dengan kajian salafi atau bahkan beberapa menyebutnya wahabi. Karena aku gak suka. Banyak banget larangannya. Ini gak boleh, itu gak boleh. No fun. Agama itu jangan dibuat terlalu serius lah. Pokoknya kacau banget lah pemikirannya. Sampai akhirnya Allah izinkan aku untuk dapat membuka hatiku pada hidayah sunnah. Dan dari situlah aku paham betapa salahnya aku selama ini. Tidak semua kajian harus disampaikan dengan nada yang lembut. Karena nada yang agak keras tidak sama dengan amarah. Tentunya dengan tetap memperhatikan adab-adab dalam rumah Allah dan dalam menyampaikan ayat Al-Quran serta hadis. Tidak menggurui. Ini kalimat yang lucu sebenarnya. Bagaimana bisa seorang murid meminta gurunya untuk tidak menggurui? Sedangkan fungsi guru adalah untuk mengajarkan hal-hal yang tidak kita ketahui. Tidak menghakimi. Bagaimana bisa kita berkata demikian saat apa yang disampaikan oleh para ustaz hanyalah firman Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali tidak ada pendapat pribadi mereka tentang hukum surga neraka dan dosa pahala. Yang lucu, tahukah kita apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ini? Janganlah kamu memperbanyak tertawa. Sesungguhnya tertawa yang banyak dapat mematikan hati. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2305. Lalu bagaimana kita bisa berharap kajian itu isinya lebih banyak canda tawa ketimbang rasa takut akan dosa? Yang ringan, jodoh dan kematian adalah dua hal yang menjadi rahasia Allah. Tidak semua orang bertemu jodohnya di dunia, tapi semua orang pasti akan bertemu dengan kematian. Lalu kenapa kita malah lebih bersemangat mencari tahu tentang hal yang belum pasti terjadi? Yang happening. Well, this goes without saying lah ya. Bagaimana bisa ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW bersanding dalam satu majelis dengan nyanyi-nyanyian? Apalagi dangdutan lengkap dengan goyangannya. Ternyata yang membuat aku kesal, yang membuat aku merasa dihakimi dan bahkan emosi, bukanlah kalimat yang disampaikan, atau bagaimana cara menyampaikannya, atau siapa yang menyampaikannya. Bukan, tapi hatiku yang menolak kebenaran. Aku masih hidup berpegang pada hawa nafsu, pada apa-apa yang aku sukai berdasarkan keinginanku sendiri. Padahal siapa coba yang paling mengetahui tentang kita? Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita umat beliau kan. Hatiku yang keras dan berpenyakit. Karena hati yang sehat tidak akan merasa sakit saat mendengar kebenaran.
Pernah nggak kita mencoba untuk mengusap kulit dengan alkohol 70%? Apa rasanya? Dingin kan? Tapi kalau kita mengusap kulit kita yang sakit atau luka dengan alkohol 70%, apa rasanya? Pasti sakit. Semakin besar atau semakin dalam lukanya, pasti akan semakin sakit rasanya, bukan? Begitu juga dengan hati. Ketika hati kita sehat, saat ada orang yang menasehati kita atas sebuah kesalahan atau kekeliruan, yang ada hanyalah rasa syukur dan bahagia. Syukur atas terhindarnya kita dari dosa yang berkepanjangan, dan bahagia karena masih ada orang yang begitu peduli akan dunia dan akhirat kita. Dan itu adalah penjelasan dari respon kedua belah pihak yang menarik perhatianku di awal tadi. Guru-guru kami tidak akan pernah marah atau menyerukan perlawanan terhadap pembubaran yang terjadi. Karena beliau-beliau hafizahumullah paham bahwa bahkan manusia semulia Rasulullah SAW pun mendapatkan perlawanan yang sangat sengit saat mendakwahkan Islam. Perlawanan adalah bagian dari dakwah yang tidak bisa dipisahkan. Dan semakin besar serta berat ujiannya, maka insya Allah semakin besar pula pahalanya. Seperti sabda Rasulullah SAW. Sungguh besar pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Well, what I'm trying to say is, kebenaran adalah obat. Obat yang akan menyembuhkan ketidaktahuan kita, yang akan menyelamatkan akhirat kita, dan yang akan membuat hati kita tenang dalam menjalani hidup. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Seperti firman Allah dalam surat yang kita semua hafal, yaitu Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Seperti juga sabda Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkari dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, tanda orang ikhlas itu adalah apabila diingatkan kesalahannya, ia tidak merasa panas hatinya, tidak juga ngeyel. Justru ia akan mengakui kesalahannya dan mendoakannya. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahanku. Syiar Az-Zahabi, jilid 13, halaman 439. Take it from my experience, jangan pernah menjauhi apalagi membenci orang-orang yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Yang selalu mengingatkan kita agar menjauhi maksiat. Dulu aku pikir mereka adalah orang-orang yang sok suci. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat ikhlas menyayangi aku. Karena teman sejati adalah orang-orang yang tidak hanya ingin bersama kita di dunia, namun juga ingin bersama kita sampai surga kelak. Untuk mengakhiri monolog ini, izinkan aku menyertakan sebuah pesan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Wakil-wakil iblis di muka bumi, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari menuntut ilmu dan mempelajari agama. Mereka ini lebih membahayakan manusia dibandingkan para syaitan dari golongan jin. Miftah Daris Sa'adah, jilid 1, halaman 160. Semoga kita semua dihindarkan dari perilaku sedemikian, baik yang secara sadar kita lakukan maupun yang secara tidak sadar kita lakukan.